bisa ini ya, mempresentasikan pertanyaan yang tadi. Apa? Ini ada mau on mic pertanyaan dari Bu Ari, Bu. Oke, kepada Bu Ari kami persilahkan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ari. Masya Allah, ini guru inspirasi banget, inspiratif banget, Bu. Ya Allah. Ibu, Makasih Bu. saya ingin menggali tentang Korea Selatan ya, Bu. Panjenengan, Ibu kemarin itu di Korea Selatan ya, Bu ya? Betul. Oke, Ibu, saya pengen tahu dong, Bu. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang rutinitas siswa di sana, kurikulum dan sebagainya. Ada dua pertanyaan saya yang belum saya dapatkan. Yang pertama itu, adakah pembelajaran pendidikan karakter di sana, Bu? Apakah sama seperti pendidikan karakter di Indonesia? Terus yang kedua, Bu, untuk yang kedua, sepengetahuan saya, pelajaran bahasa Indonesia sekarang kan sudah menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di 5 negara, terkhusus Selatan. Apakah di tempat sekolah ini sudah mewajibkan pembelajaran bahasa Indonesia, Bu, di sana? Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu Ari, saya coba jawab, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Jadi begini Ibu Bapak, saya pertamanya menyangka ini Korea Selatan kok nggak, maaf ya kan kita tahu Korea Selatan tidak punya agama gitu ya, sebagian besar lebih dari 50% mereka tidak beragama gitu. Ya mereka nggak beragama itu artinya mereka nggak punya Tuhan ya, kemana-mana tuh mau ngadu kemana gitu, ada masalah tuh ngadu kemana gitu ya. Mereka bahkan kalau misalnya kita bisa katakan bunuh diri itu jalan-jalan paling bagus buat mereka gitu. Kalau ada masalah bunuh diri gitu kan. Nah, jadi mereka itu gimana sebenarnya? Kalau ada masalah-masalah itu gimana sebenarnya? Nah, ternyata pendidikan karakter di Korea Selatan itu mereka malah dapatkan dari pendidikan di rumahnya yang paling utama. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya sudah setiap hari, setiap pagi mengobservasi anak yang diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Itu ya Allah, saya salut banget. Itu anak kalau diantar orang tuanya ke sekolah, itu sampai turun mobil, kemudian biasa ya kalau orang Korea kan membungkukkan badan seperti itu kan untuk hormat kepada orang tuanya. Itu mobilnya sampai hilang, sampai mobilnya hilang gitu dari pandangan, itu badannya masih bungkuk aja tuh anak. Jadi memang sopan banget gitu, sopan sekali. Itu dengan orang tua, setiap pagi kayak gitu. Kemudian mereka kan jarang, kalau kita kan pelukan itu kan biasa cipika-cipiki. Kalau di Korea itu kan tidak begitu ya, budaya cipika-cipiki tidak begitu. Cuma mereka membungkuk seperti itu. Nah itu pendidikan karakternya yang kita bisa ambil itu di mana saja saya ketemu siswa. Mau saya jalan di lorong, mau saya ke kafe, mau saya ke toilet, mau saya kemana saja, ketemu siswa jarak 5 meter pun misalnya, atau yang jelas dia nampak wajah kita, itu udah langsung membungkuk badannya, annyeonghaseyo 선생님, langsung seperti itu membungkuknya sampai kita lewat loh sampai kita hilang. Nah saya nggak ngerti itu mungkin di SD saja ya apa gimana, saya tanyalah dengan teman saya yang mengajar di SMP dan di SMA, saya kalau di SMP SMA gimana sih, kalau saya di SD begini, apakah karena di SD aja mereka seperti itu gitu. Ternyata di SMA juga seperti itu, karena di Korea Selatan itu ada pepatah, jangan sampai pernah menginjak bahkan bayangan guru Anda gitu. Nggak boleh menginjak bayangan guru aja, nggak boleh diinjak. Berarti mereka itu sangat sopan dan sangat hormat kepada guru. Yang namanya guru itu sangat hormat sekali. Jadi, bahkan bayangan guru aja nggak boleh diinjek. Nah gitulah pepatahnya gitu ya. Jadi kalau untuk karakternya, penanaman karakternya itu memang dari rumah. Kemudian satu lagi saya dapatkan juga bahwa setiap untuk SD ini ya, setiap 1 kali 1 tahun seluruh siswa perangkatan itu dapat kesempatan berkunjung ke Sowon. Sowon itu adalah satu tempat seperti kerajaan. Saya datang ke sana bentuknya seperti bangunan-bangunan kerajaan. Itu namanya Sowon apa lupa saya. Tapi itu adalah semacam tempat pendidikan karakter bagi anak-anak Korea Selatan yang mereka menggunakan pihak ketiga gitu. Jadi sekolah nih kan sekolah. Jadi anak itu misalnya Januari kelas 1A berkunjung ke Sowon. Kelas Januari Februari nanti 1B berkunjung ke Sowon. Jadi setiap bulan itu ada kunjungan rutin di setiap Sowon, di setiap kabupaten. Setiap kabupaten itu ada Sowonnya. Sowon itu semacam
istana, jadi diajarin apa di sana? Diajarin cara membungkuk atau hormat kepada orang tuanya gimana, duduk yang benar itu gimana, menuangkan teh yang benar itu gimana, cara menjawab kata-kata orang tua itu gimana. Itu kayak pelajaran PMP kalau di kita gitu. Kayak ada pelajaran PMP selama 1 hari penuh dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Jadi itu 1 kali. Jadi anak SD itu dapat 6 kali dong. Iya, 6 kali pergi ke Joson, pergi ke Sowon untuk dapat pendidikan karakter seperti itu. Jadi kalau pendidikan karakternya kayak lebih besarnya pengaruh di rumah. Kalau di sekolah juga seperti itu, yang sudah tertanam seperti itu. Kemudian pertanyaan keduanya tadi, oh iya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia, nah untuk mata pelajaran resmi, bukan resmi, mata pelajaran pokok di Korea itu hanya 5, yaitu mudah-mudahan saya nggak lupa, matematika, IPA, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan satu lagi matematika, dan bahasa Korea. Bahasa Korea, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika. 5 pelajaran inti atau 5 pelajaran pokok yang mesti ada di seluruh sekolah. Selebihnya, siswa boleh mengambil, boleh tidak. Misal, 5 itu udah tuh, siswanya nggak mau ngambil pelajaran olahraga misalnya. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalau siswanya nggak pengen pelajaran seni, nggak apa-apa. Pokoknya yang 5 itu wajib mereka jalani, wajib mereka ikuti. Cuman di setiap sekolah punya sistem masing-masing, sehingga setiap siswa itu punya minimal 1 ekskul yang mereka dapatkan. Nah, di sanalah tambahannya ekskul tadi, entah itu seninya, entah itu olahraganya, entah itu memasak dan segala macam gitu. Nah, di sana gitu. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia, setahu saya belum ada. Belum ada di sekolah saya, dan di 12 orang kami yang ke Korea mengajar di 12 tempat, di 5 tempat yang berbeda, itu tidak ada bahasa Indonesia diajarkan di sekolah tersebut. Itu ada 2 SMA, 1 SMP, 2 SD. Kami pembagiannya mengajarnya di situ, 2 SD, 1 SMP, 2 SMA. Kelima-lima sekolahnya belum ada yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran resmi di sekolahnya. Entah kalau ekskul, kalau yang intinya tidak ada. Tapi ekskul juga nggak ada di 5 sekolah itu yang saya tahu. Nah, itu untuk sementara jawabannya Ibu Missy. Terima kasih Ibu Ari. Oke, terima kasih Bu Ari. Selanjutnya ada yang mau on mic lagi, Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Oh iya Bu, selamat pagi menjelang siang. Pagi Pak Irwan. Oke, masalahnya tadi yang ditanyakan Pak Wahyu terkait dengan bagaimana kita bisa ke sana seperti Google gitu loh Bu. Gitu. Ya Pak. Oke, itu ya Bu, terima kasih. Ya Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Bapak Irwan. Langsung ya Bu Missy. Iya, Halo iya, Bu Missy, langsung. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya, dan saya juga menyampaikan mohon maaf mungkin di laporan saya di tugas aksi ini itu yang pertama kan saya pernah tampil kemarin itu judulnya Guru Harus Keluar Negeri. Memang itu saya mengupas bagaimana caranya agar ikut kegiatan ini gitu. Sayangnya itu tadi rekamannya kita nggak bagus, jadi nggak puas rasanya. Gitu. Tapi alhamdulillah kesempatan lagi untuk memberikan materi lagi untuk sekalian bantu-bantu teman-teman juga. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pertama, bahwa setiap tahun Kemendikbud itu ada program pertukaran Indonesia-Korea. Setiap tahun. Cuman setiap tahunnya itu dipisah-pisah. Ketika 2019, jatah yang ikut itu hanya untuk 5 provinsi. Misal, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lombok, itu masuk apa itu? Masuk NTB atau apa itu ya? Terus satu lagi Sulawesi. Nah, 5 provinsi itu yang dijatahkan untuk 2019. Nah, kebetulan di 2018 itu Sumatera Barat nggak ada. Jadi 2018 itu malah Jawa yang banyak. Kalau nggak salah itu Jakarta, Surabaya, Kalimantan juga ada. Kemudian provinsi lain, tapi Sumatera Barat nggak ada. Jadi setiap tahun itu beda-beda. Jadi Kemendikbud membuat pola seperti itu, setiap tahunnya 5 provinsi rata-rata untuk diikut sertakan dalam tes ini.
Kemudian nanti pertamanya Pak, kita diminta untuk mengirimkan berkas-berkas administrasi kita dulu. Itu ada berbagai macam ya, kayak misalnya sertifikat mendidik dan segala macam lah, sertifikat-sertifikat yang mendukung gitu kan. Nanti setelah dinyatakan lolos administrasi, kita dipanggil. Nah, yang dipanggil itu kemarin yang 2019 itu hanya 60 orang. Dari 5 provinsi itu dipanggil 60 orang ke Jakarta, dibiayai oleh Kemendikbud selama 3 hari di Hotel Beleza. Itu kami di sana selama 3 hari itu dites lagi. Tesnya ada 5 macam, Pak. Yang pertama ada leaderless group discussion, kemudian ada wawancara dengan bahasa Inggris, kemudian ada tes bakat minat, kayak tes PNS gitu, gambar-gambar gitu-gitu, bakat minat ya, skolastik gitu-gitu. Kemudian tes kemampuan ini, presentasi. Yang terakhir itu adalah tes keterampilan seni. Nah, di tes keterampilan seni ini kita diminta untuk bisa menyampaikan atau menampilkan seni secara banyak gitu. Banyak sebenarnya, harus banyak. Jadi kalau saya dulu kan tampilnya nari nih Pak. Setelah nari itu ditanya lagi, apalagi yang bisa seninya? Nyanyi. Nyanyi apa lagi? Jadi kalau teman-teman yang lolos, ternyata yang saya perhatikan yang lolos itu memang yang tampilan seninya memang bagus gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang seperti saya juga jujur Pak, saya nggak pandai nari. Saya belum pernah menari seumur hidup. Sekalinya saya nari itu ya untuk tes inilah. Itu saya belajar dengan siswa kelas 3, latihan nari gelombang, kemudian tampil, kemudian saya terpilih, dan itu saya latihan lagi dengan siswa. Sebelumnya sama sekali SMP, SD nggak pernah nari, SMA nggak pernah nari gitu. Jadi jangan takut Pak kalau nggak bisa nari. Karena nggak hanya nari. Misalnya Bapak bisa, kayak teman saya itu menenun. Menenun itu kan jarang orang bisa menenun. Nah, kepilih dia. Teman saya bisa main saluang bansi, kayak puput-puput, kayak suling-suliang gitu, alat musik. Bisa lolos. Kemudian ada yang bisa, misalnya, batik, ngebatik, Pak. Pokoknya kesenian-kesenian gitu. Nah, jadi yang mereka itu lebih mementingkan atau lebih melihatkan duta budaya sebenarnya kalau di pertukaran Indonesia-Korea ini. Jadi prinsipnya di pertukaran guru Indonesia-Korea ini adalah duta budaya sebenarnya. Saya guru matematika Pak, tapi saya nggak pernah ngajar matematika di sana gitu. Teman saya guru bahasa Inggris tapi nggak pernah dituntut mengajar bahasa Inggris. Memang kami saya ngajar matematika, saya ngajar bahasa Korea, saya ngajar bahasa Inggris, tapi nggak dituntut. Yang dituntut di sana adalah bagaimana kita mentransfer budaya Indonesia disampaikan ke anak-anak di sana. Budayanya kan macam-macam, Pak. Ada makanan, ada pakaian, ada tempat wisata, ada segala macam. Jadi kita memang fokusnya program pertukaran Indonesia Korea itu adalah budaya sebenarnya. Bukan ke RPP-nya, bukan ke ininya, bukan gitu. Cuman di selain itu, di lain kegiatan budaya itu kita bisa mengambil banyak hal, termasuk RPP-nya seperti apa, pembelajaran seperti apa, kurikulum seperti apa gitu. Jadi untuk tahun ini tuh udah ada Pak, udah ada pembuka pendaftarannya udah ada. Tapi kayaknya saya nggak tahu ada informasi mau dibatalkan atau diundur atau di-cancel karena ada ini ya COVID-19 ini ya Pak ya. Jadi semua kegiatan mungkin jadi cancel seperti itu. Nanti 2021 mungkin ada lagi gitu. Tapi nggak tahu kita provinsi apa yang dapat. Kalau tahun 2020 ini Sumatera Barat nggak dapat lagi. Itu jawaban sementaranya Bu Misi. Oke. Misi ke pertanyaan berikutnya ya Bu, yang di room. Ya baik Bu. Dari Bu Tiwu, Korsel apakah ada wajib militernya nggak? Oh iya. Iya, wajib militer ada Ibu. Di Korea Selatan itu 2 tahun Bu. Kalau di Korea Selatan 2 tahun, menurut mentor saya di Korea Utara lebih lama lagi sampai 7 tahun Ibu. Jadi seluruh laki-laki yang berusia di atas 17 itu wajib mengikuti wajib militer. Kalau mereka tidak ikut itu didenda. Dendanya tidak akan sanggup-sanggup orang bayarnya. Jadi seluruh laki-laki di Korea Selatan itu pernah wajib militer, pernah. Nah, mereka yang nggak ikut gimana? Yang bisa yang kriteria yang nggak ikut itu gimana? Kriteria yang nggak ikutnya mereka yang anak pejabat yang bisa bikin kecurangan. Seperti itu. Jadi misalnya ada anak pejabat yang bisa bikin misalnya surat sakit gitu ya, sakit yang mereka tidak bisa, misalnya tulang pinggulnya patah gitu, nggak bisa ikut wajib militer. Jadi memang seluruhnya walaupun dia apa saja itu jenis walau pekerjaannya itu wajib militer. Mereka itu wajib militer 2 tahun. Jadi mereka cinta negara itu sangat jelas sekali, nampak sekali cinta. Apalagi mereka negara kecil kan, yang setiap kita lihat drakor itu juga selalu mempertahankan negara dari Korea Utara dan segala macam gitu. Jadi masing-masing mereka Korea Utara, Korea Selatan tuh punya wajib militer. Dan di Korea Utara cuma 2 tahun, di Korea Selatan bahkan sampai 7 tahun yang saya dengar, sampai 7 tahun gitu. Nah, dan satu lagi hal unik, fakta unik, orang Korea Selatan itu tidak pernah ke Korea Utara, dan Korea Utara tidak pernah ke Korea Selatan. Jadi saya pernah nanya ke mentor suatu saat
mau nggak ke Korea Utara? Dia bilang enggak, saya nggak mau ke Korea Utara. Entah kenapa semua mereka orang Korea itu nggak mau, nggak, dan tidak boleh ke Korea Utara. Orang Korea Utara tidak boleh ke Korea Selatan. Begitu. Sebenarnya sedih ya, saya tanya mentor juga, gimana sih satu-satunya negara di dunia yang terbagi menjadi dua inilah Korea gitu kan. Mentor juga bilang sebenarnya kami sedih karena negara kami dikenal dengan negara yang terbagi dua, ada Korea Utara, Korea Selatan gitu kan. Jadi tapi entah gimana lagi, namanya juga mereka pertahanan gitu ya. Jadi seluruh laki-lakinya harus wajib militer gitu. Ini kayak opa-opa yang wajib militer itu emang betul itu semuanya. Nah kemudian selagi wajib militernya itu nggak harus ke militer terus. Jadi dalam 1 tahun itu mereka hanya sekian bulan di militer, di tempat di militernya, di latihan-latihan PBB gitu. Nanti setahun kemudiannya mereka itu ditempatkan di kantor-kantor umum, seperti misalnya kantor kepolisian, kantor pos, kantor kejaksaan, di stasiun. Mereka tuh makanya kalau di Korea kita lihat tentara itu berkeliaran itu biasa, maksudnya berpakaian tentara ya, berpakaian tentara itu berkeliaran itu biasa, berpakaian tentara ke mall, berpakaian tentara ke stasiun, ke sawah itu biasa, karena mereka memang tugasnya di situ gitu. Jadi mereka tidak serta-merta harus latihan-latihan mulu, enggak. Jadi setahun berikutnya itu mereka mengabdi di tempat-tempat pemerintahan gitu. Nah itu yang saya tahu, Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Misi. Halo, lupa tadi on mic-nya. Ya, halo Bu Misi. Iya. Miss udah ngomong tapi mic-nya lupa misi on kan. Bu Ari nanya mudah nggak mencari makanan halal di sana? Ya, itu pertanyaannya ini ya yang sering ditanyakan kalau saya pulang dari Korea. Jawabannya kalau di Seoul ada tapi nggak mudah. Kalau di Seoul ya, tapi kalau di provinsi lain itu susah. Susah. Kalau di Seoul itu memang ada beberapa toko yang halal, memang mereka menyediakan makanan halal, jadi kita nggak perlu ragu lagi ya, karena mereka juga umat Islam gitu ya. Tapi kalau di provinsi-provinsi lain itu akan susah, sangat susah sekali, apalagi di tempat saya, di Jeollanam-do, itu adalah provinsi yang bagian paling selatan Korea Selatan, itu bahkan saya tidak pernah bisa menemukan makanan halal di sana. Jadi saya caranya, Bapak Ibu, untuk sharing saja, saya itu bawa cabai itu 2,5 kilo, cabai yang sudah digiling, yang sudah jadi cabai giling itu udah 2,5 kilo, jadi masuk ke freezer. Jadi saya makan itu kan cabainya nggak saya bungkus satu bungkus besar, itu bungkus kecil-kecil gitu kan. Bungkus kecil-kecil ada lebih 50 bungkusan lah, bungkus kecil-kecil banget gitu. Jadi setiap makan itu satu bungkus keluar, nanti saya panasin di microwave, nanti ambil lagi, nantinya siang ambil lagi gitu-gitu. Jadi menemukan makanan memang susah. Jadi saya bagaimana caranya? Ya setidaknya saya hanya masak sayur atau kalau kita pengen beli-beli ya beli-beli yang seafood lah, yang ikan-ikan gitu. Kalau makan makanan semua rata-rata makanan di Korea Selatan semua rata-rata mengandung pork, mengandung gogi. Jadi bagi mereka itu kayak kita orang Indonesia jengkol ya, apa-apa itu ada jengkolnya. Nah, bagi mereka itu apa-apa itu ada goginya, semuanya. Misalnya sayur harus ada irisan-irisan babinya, misalnya kan cabai harus ada suir-suiran daging babinya. Itu semuanya makanan itu harus ada goginya, apapun itu. Nah itu Bu Misi. Oke, terus ada pertanyaan berikutnya lagi Bu dari Bu Umi, kayaknya banyak yang nanya nih karena saking ininya tertarik pengen ke Korea semua. Jadi ada dari Bu Umi, guru yang mengajar di sana itu yang yang ke sana itu yang ngajar pelajaran wajib aja atau enggak? Oh ya. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Yang saya tahu, untuk tes ketika kami ikut itu semua mata pelajaran boleh. Apa saja mata pelajarannya, mau PNS, mau honorer, boleh. Tapi ketika kami 60 orang yang dipanggil ke Beleza itu, kebanyakan yang kepanggil itu kebanyakan guru bahasa Inggris, kebanyakan. Nah, contohnya kami 12 orang yang terpilih. 12 orang terpilih itu 8 orang itu guru bahasa Inggris. Memang latar belakangnya bahasa Inggris. Kemudian 4 orang, saya guru matematika SMA, kemudian teman saya guru kimia SMA, kemudian satu lagi guru IPA SMP, satu lagi guru SD guru kelas. Tapi latar belakang bahasa Inggris juga, cuman kan dia guru kelas. Satu lagi guru BK, jadi 4 yang non bahasa Inggris. Nah, jadi kalau yang ikut ke sana itu apa saja mapelnya, apa saja boleh Bu. Ibu mata pelajarannya seni budaya juga boleh. Mata pelajaran PKWU juga boleh, apa saja boleh gitu. Kimia juga kami lolos, matematika kami lolos gitu. Cuman itu tadi yang penting kita bisa ikut menyelesaikan 5 tes tadi ya. Ada yang wawancara bahasa Inggris, kemudian ada leaderless group discussion, kemudian ada presentasi, ada tampilan seni gitu-gitu. Nah, itu Ibu Misi.
Oke, misal lanjut lagi ya Bu ya ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Ibu Tiwu, nepotisme kolusi juga ada nggak ya di situ? Iya, halo, gimana? Nggak dengar ya, Bu? Nepotisme sama kolusi. Oh, ada juga nggak aduh, di Korea? berat pertanyaannya. Pertanyaan berat ya. Kalau secara kasat matanya saya bilang saya nggak tahu ya kalau itu. Tapi cuman yang saya tahu adalah di Korea itu mereka karena CCTV di mana-mana ya, CCTV di mana-mana. Ini nggak tahu nggak nyambung apa nggak jawabannya. CCTV itu di mana-mana. Jadi ketika kita melakukan kecurangan-kecurangan, misalnya kita melakukan, misalnya saya naik bus subway atau kereta api cepat KRL itu nggak pakai tiket misalnya kan, itu nanti akan terekam sendiri, entah bagaimana caranya itu kita akan terekam sendiri, kita nggak punya tiket gitu. Jadi apa saja yang kita lakukan di sana itu terekam dengan CCTV. Tapi kalau untuk korupsi kolusi nepotisme, aduh gimana ya, kayaknya aduh gimana ya saya jawabnya ya, bilang ada takut enggak, bilang enggak takut enggak ada. Itu saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu, mohon maaf Ibu. Mungkin karena mereka takut karena ini kali ya, apa Bu, kalau CCTV mereka beda sama Indonesia, CCTV dapat ketemu muka orangnya tapi nggak tahu orangnya siapa gitu. Kalau di luar negeri kan sekarang CCTV itu udah ketangkep mukanya langsung keluar identitasnya kan di komputer. Iya Jadi benar. Iya kemudian nggak berani. Kemudian lagi CCTV-nya itu banyak Bu Misi, banyak banget. Kalau udah ada misalnya misalnya kayak tinggal saya di apartemen, ini sharing ya. Saya tinggal di apartemen itu kan di Jeollanam-do, itu daerah terpencil. Maksudnya terpencil dari Seoul, jauh dari kota gitu kan. Itu di apartemen saya itu CCTV di mana-mana itu. Mau ngapain aja saya di situ itu akan kelihatan gitu. Jadi saya jaga-jaga sekali itu perilaku guru-guru Indonesia nanti ketahuan ngapa-ngapain. Itu CCTV di mana-mana. Jadi diingatkan Bapak Ibu jangan sekali-kali berbuat curang atau berbuat aneh-aneh karena kita akan di mana saja itu ada. Di rumah-rumah warga itu semuanya sudah ada, di apartemen sudah ada, di tempat-tempat keramaian sudah ada, di toilet-toilet jalan lorong-lorongnya ada gitu. Kalau toilet mungkin nggak ada, di lorong-lorongnya itu ada semuanya gitu. Jadi kita tidak bisa berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Jadi makanya saya bilang dulu saya pernah juga ikut ini festival ya, festival apa namanya teknologi se-Korea Selatan itu berpusatnya di Yosu ya. Itu ketika kami buka booth itu siswa saya kebetulan dapat kesempatan buka booth. Jadi ada pengunjung ibu-ibu emak-emak udah tua itu bawa handphone. Nah handphonenya ketinggalan. Nah booth kami itu hanya ditutupi terpal saja. Kami 2 hari festivalnya. Jadi festival hari pertama handphonenya ketinggalan. Nah terus mentor saya bilang, mentor ini handphonenya gimana? Saya bilang kalau saya kan kalau di Indonesia ini udah sasaran empuk bagi orang-orang nih kan. Ini orang rame banget kan, banyak banget. Nah terus mentor bilang, nggak apa-apa biar aja besok paling balik lagi gitu. Handphonenya ditaruh di atas meja itu di tempat dia di mana taruh tadi sampai besok pagi itu hanya ditutupin terpal doang. Maksudnya nggak meja ditutup terpal ya, cuman bootnya atau apa namanya stand kami itu ditutup terpal gitu. Stand kami itu kalau kita masuk ke tahun longo gitu pasti nampak HP-nya. Nah itu nggak akan bisa hilang handphonenya itu, nggak ada juga orang mau ngambil gitu. Karena CCTV di mana-mana gitu. Kayak kita tertidur di subway misalnya, itu rame banget subway desak-desakan. Kita tertidur handphone kita terletak di atas tangan kita seperti itu. Nggak akan ada orang yang ngambil gitu. Nggak, pokoknya aman. Kalau di Indonesia mohon maaf saja kalau saya perhatikan tingkat ke kriminal di negara kita memang sangat memprihatinkan ya. Kita udah taruh tas di depan aja masih disilet sama orang gitu kan. Kalau di sana nggak ditaruh aja bagus-bagus depan tangan kita ketiduran pulas banget, itu nggak akan hilang handphonenya gitu. Nah itu makanya saya bilang CCTV di mana-mana itu nggak bisa berbuat apa-apa kita di sana. Bagus sekali kalau untuk keamanan. Makanya Sekom itu ada merek CCTV, merek perusahaan CCTV yang terbesar itu, yang Sekom itu kalau udah Sekom itu udah semuanya udah aman itu. Jadi makanya di Korea tingkat kriminalitasnya kecil, kurang gitu. Karena mereka kalau ketahuan dendanya jauh lebih berat, lebih besar. Nah itu Bu Misi. Kira-kira Indonesia berapa tahun lagi kayak gitu? Mudah-mudahan bisa, saya pengen juga seperti itu ya Bu ya, kita kalau pergi naik busway itu aman gitu. Mudah-mudahan ya. Oke. Ini Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau yang di room kayaknya ini udah dibacain semua. Kita tunggu sebentar ya Ibu ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Oh, ya, sudah jam 11 lewat juga ya. Udah 1 jam. Keren, Ibu. Saya takut nggak bisa jawab, Bu.
Saya takut nggak bisa jawab Bu Misi, soalnya ini kan hanya sekedar sharing story saja gitu. Jadi ya sekedar apa yang saya dapatkan di Korea, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dan memberikan motivasi kepada teman-teman semua gitu. Beruntung sekali Kemendikbud memfasilitasi kami berdua belas dalam kegiatan ini, karena kalau saya ke sana mungkin duit pribadi kita mungkin bisa mengusahakan ya Bu Misi ya. Duit pribadi kita ke sana ngapain sih? Oke, misalnya kita liburan gitu ya. Nyampe di sana kita liburan doang kan. Kita nggak pernah dihargai sebagai guru, kita nggak diberikan tempat atau kesempatan mengajar gitu-gitu. Jadi kesempatan emas itu, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu kepada saya dan teman-teman yang 12 orang. Mudah-mudahan setelah ini kalau ada misalnya pertukaran guru misalnya ke daerah mana gitu, ayo kita ikut sama-sama, kita coba aja. Siapa tahu kita bisa lolos kan. Amin. Misi yang paling keras nih bilang amin lah. Amin. Ya, Gimana masih ini Dede bayi ya. Gimana Bu? Bu Misi masih ini kan, masih apa namanya, masih ini dedek bayinya setahun 2 tahun ini kan. Oh iya, Misi ini aja lah, udah 2 tahun nanti selesai ASEAN baru pergi. Biarlah Pak Wahyu, Pak Wahyu yang paling ngebet nih sama Pak Irwan kayaknya. Dari tadi topiknya pengen ke situ gitu. Tapi jangan sekarang ya Pak, corona. Ya, corona melanda sekarang. Oh iya, saya juga dapat informasi bahwa teman-teman saya di Jeollanam-do khususnya, kalau yang di Provinsi Jeollanam-do mereka agak jauh dari corona, maksudnya tidak terlalu banyak terkena dampak suspeknya. Tapi kalau di Seoul, ya mereka sudah, sekarang mereka mulai dari 9 April, mulai tahun pelajaran baru, mereka kan mulainya kan sebenarnya Maret. Tahun pelajaran di Korea itu awalnya kan kalau kita Juli ya. Kalau di Korea itu tahun pelajaran mulainya Maret sebenarnya, setelah musim dingin mereka mulai tahun pelajaran baru. Cuma karena corona ini mereka baru mulai 9 April ini tahun pelajaran barunya, dan itu juga tidak sekolah, mereka belajarnya via ini, daring tapi kalau kita kan ini daringnya pakai Webex, Zoom misalnya atau FCC gitu-gitu ya. Kalau mereka itu ada sistem disediakan pemerintah, namanya apa saya lupa, pokoknya ada pokoknya ada pelajaran education learning manajemennya gitu dari pemerintahnya, sehingga mereka punya satu alat daring gitu kayak FCC Webex ini gitu. LMS-nya beda gitu, khusus gitu. Nah, gitu. Oh ya Bu, ada ini nggak? Ada batasan umur nggak untuk ikut exchange guru ini? Oh iya. Oh gini, dulu waktu pertama saya lihat pendaftaran itu katanya maksimal 45 ya. Maksimal 45. Tapi ketika kami diundang yang 60 orang ke Beleza itu di atas 45 masih keterima ternyata. Maksudnya masih lolos gitu. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi kami yang 12 orang ini sih memang di bawah 45 umurnya yang kepilihnya. Cuman yang ke Beleza waktu 60 orang itu di atas 45 ada kok yang udah berumur gitu. Pak Waho, berarti masih ada kesempatan Pak Waho. Itu pertanyaannya Pak Waho. Iya benar. Oh, masih bisa. Semangat Pak, masih bisa Pak. Ada main lagi. Nggak ada, kayaknya habis. Kita close aja. Oke, Bu. Ini kita close aja, closing dari Ibu, Bu, bentar. Oh iya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Misi sebagai moderator, dan kepada Pak Agus sebagai host, dan kepada Pak Waho sebagai instruktur yang menyemangati saya ini untuk yang ketiga kalinya untuk ikut jadi presenter di FCC ini. Sebenarnya saya agak ragu juga Pak, awalnya tampil maksudnya udah basi kan, ini udah pernah saya tampilkan juga gitu. Ini gimana ya, nggak persiapkan, ini PPT-nya aja baru saya bikin tadi gitu. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin dalam sharing story saya ada beberapa hal yang tidak memuaskan. Saya hanya sekedar menyampaikan agar Bapak Ibu dan kita semua termotivasi. Mudah-mudahan setelah ini, setelah corona berakhir, kita semua punya kehidupan yang lebih indah, kita bisa menuntut ilmu di mana saja dan kapan saja dengan siapa saja. Nah itu saja, mudah-mudahan kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Bu Misi. Makasih kembali Bu Ike. Baiklah Bapak Ibu, hebat.